Sejarah penting untuk diungkapkan untuk menghindari provokasi-provokasi dari orang-orang berkepentingan buruk. Kalimantan Barat mempunyai sejarah konflik yang cukup menggemparkan dan dramatis. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kurangnya wawasan dalam menjalani kehidupan. Tapi sekarang, masyarakat Kalimantan Barat sudah cukup belajar dari pengalaman masa lampau. Kini masyarakat Kalimantan Barat sudah mengetahui pentingnya pendidikan sehingga sebagian besar masyarakat berlomba untuk mengejar pengetahuan. Masih banyak misteri di tanah Borneo, yang satu ini terutama asal-usul Melayu Kalimantan Barat. Kurangnya catatan sejarah membuat kabur jejak-jejak nenek moyang di tanah Borneo. Berangkat dari ketidaktahuan dan kebingungan, mencoba sedikit menguraikan perjalanan suku Melayu Kalimantan Barat ini. Selanjutnya tinggal pemahaman dan wawasan dari penonton sekalian untuk memutuskannya, serta memberikan informasi tambahan pada kolom komentar di bawah ini. Menurut teori antropologi, bangsa Melayu berasal dari percampuran dua bangsa, yaitu Proto-Melayu dan Neutro-Melayu. Proto-Melayu adalah ras Mongoloid, diperkirakan bermigrasi ke Nusantara sekitar tahun 2500 hingga 1500 sebelum Masehi. Kemungkinan mereka berasal dari daerah Provinsi Yunnan di Cina Selatan, New Guinea, atau Kepulauan Taiwan. Sementara bangsa Neutro-Melayu berasal dari daratan Asia Tengah dan Selatan, yang datang ke Nusantara pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Diperkirakan kedatangan Neutro-Melayu membawa pengaruh budaya India yang kuat dalam sejarah Nusantara dan Asia Tenggara. Ketika bangsa asing datang di negeri bernama Nusantara ini, mereka menyebutnya ras Melayu. Hal itu disebabkan oleh penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar atau lingua franca, dan berbudaya Melayu yaitu kain kuning, telok belanga, sarong dan rempah jenis makanannya yang sama. Secara antropologis, bangsa Melayu penyebarannya hampir di seluruh wilayah Nusantara. Istilah Neutro dan Proto-Melayu adalah dua hal yang berbeda karena tarik kedatangan bangsa-bangsa tersebut dari Yunan atau India belakang ribuan tahun silam sebelum zaman Gletser yang diperkirakan 3500 tahun sebelum Masehi. Penemuan terbaru dengan adanya bukti orang-orang Negrito, nenek moyang bangsa aborigin dan Melanesia, pernah menghuni gua-gua di Borneo pada tahun 50.000 tahun yang lalu. Tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan silang sehingga terjadi percampuran semenjak puluhan ribu tahun yang lalu. Berdasarkan berbagai sumber, suku Melayu di Kalimantan Barat ini adalah campuran atau asimilasi Dayak dan Melayu. Orang Melayu datang dari Sumatera ke pulau ini sekitar abad ke-5 Masehi hingga 7 Masehi, dan kemudian berasimilasi dengan orang Dayak Iban di pesisir pulau ini, lalu menghasilkan masyarakat baru di pesisir. Pada saat itu seluruh sungai-sungai di pulau ini didiami oleh orang Dayak. Sedangkan sebelum kedatangan orang Dayak dari Kamboja, pulau ini dihuni oleh orang Negrito yang juga berasimilasi dengan orang Dayak di pulau ini, yaitu asimilasi Melayu Dayak. Itulah yang menghasilkan generasi pertama suku Melayu di Kalimantan Barat, yaitu Melayu Sambas atau Sungai Sambas dan Melayu Ketapang atau Sungai Pawan. Saat ini percampuran terus terjadi. Sebagai contoh yang sekarang disebut orang Melayu Sambas itu adalah campuran atau mix asimilasi secara nasab atau garis bapa dari Melayu, Dayak, Bugis, dan Jawa, atau orang Cina yang banyak di wilayah Sambas tetapi masih eksklusif. Kalaupun ada asimilasi, jumlahnya masih tidak signifikan. Penyebaran suku Melayu di Kalimantan Barat dapat dijabarkan menjadi dua bagian. Yang pertama, Melayu asli, yaitu kelompok Melayu yang telah sangat lama bermukim di Kalimantan Barat, bahkan dimulai dari Melayu Lama atau Proto-Melayu. Berdasarkan geografis, penyebaran fisik, karakter kelompok dan dialek setempat yang digunakan atas dasar 4 kriteria tersebut, yaitu kelompok Melayu asli dapat dibagi ke dalam 4 kategori dan terbagi atas subpengelompokan, yaitu Melayu pesisir, bermukim di kawasan pantai, laut, sungai, dan terbagi atas subpengelompokan meliputi sub Melayu Sambas,
sup Melayu Mempawah, sup Melayu Kuburaya, dan sup Melayu Pontianak. Khusus di Kalimantan Barat, kelompok Melayu ini mayoritas tersebar di kawasan pesisir dan mereka merupakan kelompok yang telah lama bermukim di daerah ini. Bahkan secara umum masyarakat ini dikenal sebagai salah satu penduduk asli Provinsi Kalimantan Barat, selain masyarakat Dayak yang lebih banyak tinggal di pedalaman di wilayah Kalimantan Barat, sehingga kelompok Melayu ini menghasilkan karakter khas yang bersifat relatif, lebih tenang dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Kemudian Melayu dari kawasan pedalaman dekat, yang terbagi atas sub pengelompokan meliputi sub Mempawah Hulu, sub Melayu Bengkayang, sub Melayu Landak, dan sub Melayu Sangau. Selanjutnya Melayu dari kawasan pedalaman jauh, terbagi atas sub pengelompokan meliputi sub Melayu Tayan, sub Melayu Sekadau, sub Melayu Melawi, sub Melayu Sintang, dan sub Melayu Kapuas Hulu. Kemudian yang terakhir itu Melayu dari kawasan peralihan pada dua kawasan pedalaman, yang terbagi atas sub pengelompokan meliputi sub Melayu Kayong Utara dan sub Melayu Ketapang. Selanjutnya yang kedua yaitu Melayu kontemporer, yaitu kelompok pendatang yang berasal dari berbagai kawasan Melayu di luar Kalimantan Barat. Di antaranya daratan Sumatera seperti Palembang, Bengkulu, Sumatera bagian timur, Bangka Belitung, Medan dan sekitarnya, termasuk Jambi, Riau Daratan, Riau Kepulauan berupa Kepulauan Natuna, Tanjung Pinang, dan Batam sekitarnya. Kemudian daratan Kalimantan seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir itu berasal dari Malaysia, berupa di Semenanjung atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur seperti Sarawak dan Sabah. Dari beberapa penjelasan, meski belum terlalu memuaskan dahaga keingintahuan, akan tetapi diharapkan dapat sedikit memberikan gambaran sejarah Melayu di Kalimantan Barat. Masih banyak lagi yang perlu dicari kebenarannya. Hal ini dari akibatnya kurang kepeduliannya praktisi pemerintahan akan pengetahuan untuk masyarakatnya. Diharapkan juga ke depannya pemerintah dapat mengambil suatu langkah bijaksana untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di benak masyarakat. Mungkin menerbitkan sebuah buku setelah melakukan seminar-seminar tentang sejarah.